Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Salam sehat, tetap semangat ya. Kembali lagi di podcast Rubrik. Nah, kalau udah balik di podcast Rubrik ini, gak afdol kalau kita gak ngobrolin sesuatu yang lagi hangat banget. Ini dibicarain sama publik. Coba tebak, apa yang bakal kita bicarain hari ini? Pada tahu gak? Nah, benar. Soal mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Masih ingat dong ya kan, masih hangat banget di benak kita. Nah kalau ngomongin soal kasus yang menjerat Ferdy Sambo, nggak enak lah kalau sendirian, harus bersama dengan satu orang narasumber saya yang sudah saya hadirkan. Siapa dia? Pak Ito Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ito, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gina. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini udah pertemuan yang kesekian kali ya Pak ya, karena saya sudah sering sekali wawancara Pak Ito. Tapi nggak bosan ya Pak? Enggak dong. Nggak bosan. Senang lah jadi selebriti. Selebriti dadakan ya. Selebriti dadakan. Tapi bener Pak, karena memang kita lihat Pak Ito ini kan sering sekali menanggapi mengenai isu yang menjerat Ferdy Sambo ya Pak ya. Makanya Pak Ito saya hadirkan di sini Pak, karena kita pengen ngobrol lebih lengkap soal itu. Nah pertama Pak begini, kita kan tahu ya, sekarang kasus yang menjerat Ferdy Sambo ini sudah sampai tahap mana? Ada sidang kode etik juga. Kalau Pak Ito melihat rangkaian kasus ini tuh seperti apa sih Pak? Saya ingin tanyakan itu dulu Pak, sebelum nanti ke pertanyaan lainnya ya Pak ya. Saya coba menyampaikan dari pendekatan empirik ya. Berdasarkan pengalaman saya selama 35 tahun menjadi anggota Polri ya. Kemudian saya juga berdinas lebih dari 20 tahun di reserse. Kalau lihat kasusnya Ferdy Sambo ini sebetulnya kasus yang sederhana. Tapi menjadi tidak sederhana karena pertama, kasus itu adalah terjadi di rumahnya jenderal. Kemudian melibatkan seorang jenderal dan anggota-anggotanya yang kebetulan anggota polisi yang anak buahnya si jenderal itu. Kemudian lebih lagi menjadi menarik dan menjadi rumit karena dari kejadian yang terjadi itu peristiwanya dikaburkan ya oleh yang bersangkutan, yang sebetulnya adalah ini harusnya sebagai seorang pimpinan ya, apalagi berpangkat perwira tinggi, dia betul-betul harus bisa menjaga marwahnya Polri ya. Harus bisa juga mengendalikan emosinya apapun yang terjadi, apapun alasannya. Kemudian kalau kita melihat daripada apa yang dilakukan oleh saudara Ferdy Sambo ini, itu kalau saya ingat kalau waktu saya belajar hukum ya, waktu di Unpad dulu, ada Lord Acton mengatakan power tend to corrupt ya. Absolutely power tend to corrupt absolutely. Jadi dia ini memegang satu kekuasaan yang sangat besar sebagai polisi. Ya, kemudian dia yang menguasai mengenai penanganan masalah penegakan hukum di kepolisian. Ya, dia mempunyai kewenangan yang sangat besar. Kemudian yang bersangkutan ini sangat mudah diorbitkan ya dengan jabatan pangkat bintang 2 umur 46 itu satu hal yang sangat luar biasa. Sehingga kalau orang itu sudah mendapatkan kewenangan secara manusiawi, dia kadang-kadang lupa bahwa masih ada hal-hal yang lain yang ada di atasnya. Nah sehingga kalau saya lihat di sini pada akhirnya karena kekuasaannya, kewenangan yang sedemikian besar, dia membawa sekian banyak orang, hampir 100 orang yang terlibat dalam kasus yang skenariokan oleh yang bersangkutan. Bisa dikatakan itu jaringannya Ferdy Sambo begitu ya Pak ya? Sebetulnya ada yang jaringannya langsung, ada yang tidak. Nah, karena apa? Dari kejadian ini kan ada 3 klaster ya Mbak Gina. Yang pertama adalah klaster yang pada saat kejadian itu ada di tempat kejadian. Itu 5 orang. Ya. RR, Baradae, kemudian almarhum ya. Kemudian ada Kuat, ada juga Ibu Putri dan ada Ferdy Sambo. Setelah kejadian itu dia memanggil orang-orang yang ada di lingkungan Propam, Pak Hendra, Pak Beni Ali dan yang lain sebagainya ya, untuk datang ke sana dan dia menceritakan tidak yang sebenarnya. Nah, jadi dia tetap mengatakan bahwa terjadi tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Baradae. Oke, jadi itu jaringan yang berupaya untuk menutupi kasus ini begitu ya Pak ya? Ya, kurang lebih ya. Dia menutupi itu sebetulnya dia sendiri tadinya tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Nah, yang ketiga, setelah ini dibuat skenario, otomatis dia mengundang fungsi-fungsi terkait ya, Inavis dari forensik untuk melakukan pengolahan TKP. Tapi TKP itu sudah dibersihkan, Pak. Darah-darahnya sudah dibersihkan, kemudian bajunya sudah dibuang, senjatanya, kemudian sarung tangan dan sebagainya sudah hilang, CCTV-nya sudah dirusak, ya sudah di resetting.
Sehingga yang berikutnya ini yang ikut itu dia tidak tahu bahwa sebetulnya peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah bukan itu. Namun bagaimanapun juga tentunya mereka ini kan kalau dilihat daripada satu secara keseluruhan peristiwanya mau tidak mau mereka terlibat. Mengapa sampai sedemikian banyak? Karena kan dari Inavis mungkin lebih dari 10 orang. Kemudian dari mungkin dari balistik dia lebih dari 10 orang. Dari tempat-tempat lain yang forensik itu lebih dari 10 orang. Sehingga dikumpulkan orang-orang itu dapatlah kira-kira lebih dari 97 orang apa 99 sekarang ya. Ya cukup banyak sekali sih itu angkanya Pak ya. Tapi gini Pak, menarik sih sebenarnya. Tadi kan Pak Ito menyampaikan ya Pak ya bahwa posisi dari Ferry Sambo ini sangat strategis kan begitu. Bahkan ada klaster jaringannya pun ada klasternya gitu Pak. Tapi kenapa, bagaimana publik tuh bisa menangkap Pak dengan orang yang memiliki jabatan strategis itu dan juga kita lihat bahkan sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan yang dulunya hanya berstatus sebagai terperiksa begitu Pak, dan bahkan jaringannya pun ada beberapa pihak yang sekarang ini kena pelanggaran kode etik. Itu kenapa bisa terjadi Pak ya dengan jabatan Ferdy Sambo yang sebegitu strategisnya? Ya, yang pertama adalah public pressure ya. Karena ini menjadi konsumsi publik ya. Jadi kenapa? Karena kami dari Purnawirawan Polri ini kan saya dan teman-teman Pak Susno, Pak Arianto, Pak Bekto, Pak Edward Aritonang, Pak Roy, kita bikin namanya Pop Polisi Polisi podcast. Kita buatlah pertama kali namanya keganjilan yang ganjil dengan Pak Roni Sompi. Kemudian sampai mohon maaf waktu itu Pak Menko Polhukam juga sempat menyampaikan itu punawirawan jangan asal ngomong lah, tunggu aja sampai ini dibuka penyidikannya. Dari situlah mulai publik mengetahui apa yang sebetulnya terjadi karena kita bawa sesuai dengan pengalaman kami yang memang orang mantan reserse. Sehingga publik tahu bahwa ini ada hal yang gak benar, yang ganjil, yang harus dibuka oleh Polri. Sampai ke Bapak Presiden. Presiden menyampaikan bahwa jangan ada yang ditutup-tutupi, disampaikan kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri tergugah. Kemudian beliau menyampaikan komitmennya. Kalau ini ditangani dengan secara biasa, ini maka tidak akan bisa terungkap. Maka dibentuklah tim sus. Tim sus ini diambil dari orang-orang yang memang tidak ada di dalam fungsi di sana ya. Memang sebagian ada di reserse ya. Termasuk kan Pak Agus juga anggota tim sus. Nah, di sini kita harus melihat goodwill ya daripada Pak Kapolri, komitmen bahwa hal-hal yang sebetulnya sesuai dengan ketentuan itu bersifat private ya atau tertutup ini dibuka. Bahkan Kapolri mengundang Komnas HAM ya untuk bisa, kenapa? Karena waktu Kompolnas datang, teman saya kebetulan Pak Beni itu satu angkatan, beliau kan hanya menerima laporan, menyampaikan, tetapi akhirnya beliau karena dibully masyarakat tidak percaya dengan dengan Kompolnas. Nah sehingga di sini akhirnya kita melihat mengapa kasus ini menjadi besar, karena tadi bahwa ini ada sesuatu hal yang menurut saya sangat extraordinary crime ya. Kejahatan yang luar biasa karena membunuh anak buahnya sendiri yang sudah sekian lama mengabdi. Saya Mbak Gina pernah jadi ajudan 1 tahun 4 bulan 2 orang Wakapolri. Saya pernah punya ajudan. Dan ini suatu hal yang memang suatu hal yang sudah tidak lazim ya. Seorang yang berbakat bintang 2 ajudannya aja sampai 7 atau 8. Sedangkan saya aja ajudan cuma 2 dulu ya. Kapolri aja ajudannya cuma 2 kan. Nah saya kira mungkin ini ada satu hal yang menurut saya menjadi istimewa. Kasus ini dilakukan oleh seseorang yang lupa bahwa dia telah diberikan satu tanggung jawab, kewenangan yang demikian besar. Dia lupa bahwa dia melakukan sesuatu sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang melebar kemana-mana, sesuatu yang sangat menarik publik ya, atau seperti bom yang meledak ya, sehingga akhirnya disinilah kita bisa melihat kalau ibaratnya di Polri itu ada seperti gunung es. Kasus Sambo ini adalah di atas permukaan es. Di bawah permukaan es ini masih banyak sekali kasus-kasus yang harus dibenahi oleh Polri. Nah, ini membuka mata kita semua bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam tubuh Polri, yaitu melakukan reformasi kultur ya. Ini yang sekarang sedang dicanangkan oleh Pak Kapolri ya. Soal reformasi culture itu tadi ya Pak ya, karena memang kasusnya tidak hanya ini saja yang harus jadi sorotan, tapi ada beberapa kasus lainnya. Nah tapi begini Pak, kalau tadi kan Pak Ito sempat mengatakan bahwa ini adalah komitmen dari Pak Kapolri ya Pak ya, untuk kemudian bisa mengusut tuntas kasus ini sampai pada akhirnya banyak sekali loh Pak, itu yang terkena pelanggaran kode etik.
terkait dengan kasus Ferdy Sambo. Nah, publik tuh bertanya, Pak, kalau kasus ini tuh kan cukup lama sekali Pak ya, sebetulnya bergulir ya Pak ya. Saya pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka Ferdy Sambo ini. Soliditas dari internal Polri itu seperti apa sih Pak? Jujur saja bahwa saat ini ya kita juga melihat bahwa di dalam itu ada kelompok-kelompok yang eksklusif. Kalau kelompok eksklusif ini sifatnya adalah positif, itu saya kira seperti Brimob, Densus itu harus eksklusif, nggak boleh sembarangan orang. Tapi ada kelompok eksklusif yang intinya adalah kelompok dia sendiri untuk kepentingan mereka sendiri dan seperti lepas dari komando. Ya dia punya komando sendiri. Nah ini tentunya Pak Kapolri kan selama ini tidak mungkin mengontrol sampai di bawah. Sehingga di sini yang saya mungkin dari analisa kami ya para purnawirawan adalah ada 3 aspek Mbak yang merupakan kelemahan. Pertama adalah pengawasan. Yang kedua pengendalian. Yang ketiga adalah leadership ya, itu kepemimpinan. Ini sangat penting. Ini 3-tiganya mutlak harus diperbaiki ya saat ini kalau ingin kembali Polri dipercaya oleh masyarakat ya. Saya kira ini mungkin dikaitkan dengan hal-hal banyak lah ya karena tugas polisi ini kan segala hal ya termasuk masalah judi, masalah narkoba ya mungkin kita rame ada konsorsium dan lain sebagainya. Ini menarik. Jadi saya juga kembali kepada pengalaman saya dulu ya. Nah, saya kira mungkin publik ya masyarakat perlu tahu ya tentunya kami perlu memberikan edukasi literasi bagaimana kondisi Polri saat ini, bagaimana komitmen pimpinan Polri saat ini. Kemudian untuk masalah Sambo ini saya kira mungkin ada 3 hal yang mungkin masyarakat perlu jangan khawatir. Pertama sesuai dengan aturan hukum dalam criminal justice system kita punya waktu 120 hari maksimal Mbak. Kalau kasus ini 120 hari tidak bisa naik ke pengadilan tentunya ini akan menjadi beban yaitu untuk masa penahanan yang bersangkutan sehingga harus dicepatkan. Yang kedua adalah jaksa penuntut umum tentunya juga tidak mau kehilangan waktu sehingga mereka betul-betul ingin supaya kasus ini betul-betul segera bisa dibuatkan rencana penuntutan dibawa ke hakim. Nah di hakim juga hati-hati karena kan kita tahu ya mungkin mohon maaf akhir-akhir ini kan ada satu tragedi nasional lah ya ada ditangkapnya seorang hakim agung ya. Tentunya masyarakat sekarang menjadi bertanya-tanya apa percaya dengan sistem hukum kita. Jadi kalau sudah polisi selesai diserahkan ke kejaksaan ya sudah selesai Mbak Gina. Udah nggak ada lagi tugas kita. Masyarakat mengawal di kejaksaan, nanti di kejaksaan ke pengadilan, di pengadilan masyarakat harus mengawal di pengadilan. Segala kemungkinan bisa terjadi saya kira itu Mbak. Oke Pak, kita misalnya tadi fokus soal komitmen dari Pak Kapolri dalam terkait dengan kasus Ferdy Sambo ini. Kalau Pak Ito melihatnya Pak, kita tahu bahwa kasus ini kan dinamikanya cukup luar biasa sekali ya Pak ya. Sampai pada akhirnya status tersangka ini bisa disematkan terhadap Ferdy Sambo. Nah ini Pak Ito melihatnya seperti apa? Karena terutama ke institusi Polri ya Pak ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan hasil survei pun ini juga ada yang mengatakan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri ini meningkat. Ini setelah kasus Ferdy Sambo dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Pak Ito melihat itu juga atau gimana Pak? Ya kan sekarang kita lihat bahwa tadi saya sampaikan adalah masalah kepemimpinan. Pak Kapolri dengan cepat mengambil alih ya untuk ini dengan berkomitmen ya membuka secara transparan, objektif, akuntabel. Janji beliau itu dikawal. Kemudian dibubarkan Satgas Merah Putih yang selama ini menjadi satu perhatian publik ya. Kemudian beliau memerintahkan bahwa pemberantasan 303 perjudian. Saya tahu karena saya banyak kenal ya yang pelaku judi itu sekarang mereka lari semua ke luar negeri. Nah, kalau Pak Kapolri misalnya mau menyampaikan itu hanya berdasarkan perintah tanpa ada sanksi saksi, saya kira itu tidak akan efektif dan tidak akan mungkin bisa menggigit ke bawah. Kapolri mengatakan kalau ada yang terlibat, saya tidak peduli siapapun akan saya tindak. Iya. Nah, kita lihat sekarang dari sidang kode etik. Sedemikian banyak itu dalam sejarah kepolisian Republik Indonesia baru sekarang lah Mbak Gina ada orang yang kena kode etik itu lebih dari 100 orang. Gitu. Ya banyak sekali itu Pak ya. Dan dibuka di depan umum loh, dibuka untuk umum ya. Jadi saya kira ini kita harus mengapresiasi apa yang dilakukan Pak Kapolri ya. Dan tentunya Pak Kapolri ini kan orang yang terdekat dengan Presiden karena beliau pernah menjadi ajudan ya. Dari zaman Solo ya Pak ya? Iya, jadi otomatis kan Pak Kapolri juga selain bertanggung jawab kepada negara, beliau juga ingin menunjukkan kepada Bapak Presiden bahwa Pak Presiden itu nggak salah menunjuk beliau dengan usia yang masih muda. Kan Pak Kapolri masih 7 tahun lagi waktu ditunjuk jadi Kapolri itu satu hal yang mungkin sangat luar biasa dan belum pernah ada dalam sejarah Polri ya.
Tapi beliau sekarang mulai menunjukkan kualitas dan kapabilitasnya beliau ya. Oh, jadi atas komitmen dari Pak Kapolri ini untuk kemudian mengungkap tuntas kasus ini, itu yang membuat kenapa kepercayaan publik terhadap institusi Polri itu meningkat ya Pak ya belakangan terakhir ini? Ya betul, ya karena Pak Kapolri sendiri nyampaikan berkali-kali bahwa institusi tidak akan saya korbankan untuk melindungi seseorang. Ya kan beliau bilang, saya lebih sayang kepada lebih dari 460.000 orang daripada satu orang. Nah kalau Pak Kapolri ini tidak komitmen, tentu bukan masyarakat saja Mbak Gina, tapi seluruh anggota kepolisian ini tidak akan mungkin respect kepada beliau gitu ya. Jadi bukan hanya bicara saja, beliau sekarang dilakukan dengan melakukan pembersihan ke dalam ya, penggantian ya beberapa pejabat ya. Karena apa? Kan selama ini dikenal bahwa ada yang namanya tanaman keras. Orang itu berdinas di tempat yang enak-enak terus, yang nggak enak terus ya. Jadi ada diskriminasi. Nah sekarang dengan sistem pembinaan karir, sistem pembinaan personil yang Pak Kapolri sekarang sedang perbaiki dengan Pak SDM. Saya kebetulan beberapa hari yang lalu di fokus group discussion-nya Kompolnas ketemu Pak Bayu Widada. Beliau ngobrol dengan beliau, apa perintah Pak Kapolri, saya sangat apresiasi ya. Mudah-mudahan kalau itu dilakukan lagi di dalam tubuh Polri ini tidak ada lagi friksi-friksi ya, yang istilahnya bisa membuat kapal menjadi pecah gitu ya. Jadi saya kira itu komitmen Pak Kapolri sebagai nakoda, ada unsur kepemimpinan beliau itu. Nah itu Pak yang ingin saya tanyakan juga terkait dengan komitmen dari Pak Kapolri ini soal soliditas di internal Polri seperti apa sih Pak? Karena tadi kan Pak Ito sempat mengatakan bahwa sebelum ini sempat ada friksi di tubuh internal Polri. Nah itu kalau sekarang gimana setelah komitmen dari Pak Kapolri itu ya? Ya kembali kepada masalah tadi ya kepemimpinan ya Pak ya. Kepemimpinan itu kan harus ditunjukkan dengan upaya ataupun perintah yang diikuti dengan sanksi. Jadi biarpun itu dia angkatan saya, biar itu senior saya, kalau memang berbuat salah atau terlibat dalam kelompoknya Pak FS ini, beliau tidak peduli. Nah ini yang membuat akhirnya masyarakat atau masyarakat polisi ya, yang dinas ini termotivasi. Ya, motivasi kan kembali akan merekat kembali soliditas. Kemudian mereka juga tentunya akan lebih bergairah lagi bekerja, mempunyai harapan. Karena selama ini kan ya paling-paling yang naik-naik orang-orang itu aja. Kalau yang di istilahnya rekomendasikan oleh kelompok mereka itu aja. Oh, jadi ada psikologis itu ya Pak ya, yang sehingga sangat, friksi itu terjadi sebelum komitmen dari Pak Kapolri ini. Saya kan mantan anggota Polri, saya masih purnawirawan. Jaringan saya, hubungan saya dengan adik-adik bekas anak buah saya yang masih dinas itu sangat kuat. Dan mereka kan sering ngadu dengan saya. Oh, sering cerita berarti ke Pak Ito ya? Jadi ini sebetulnya kalau kasus FS ini harus kita ambil hikmahnya Mbak Gina ya. Mungkin buat semua orang itu tidak terasa, tapi bagi Polri ini hikmahnya luar biasa. Ada sesuatu yang di dalam manajemen Polri ini yang perlu diperbaiki. Nah itu saya kepo deh Pak. Itu kalau adik-adik apa? Istilahnya adik asuh ya Pak ya? Betul ya Pak? Ya, adik asuh. Kalau di Polri gitu ya Pak ya? Ya. Adik asuh itu cerita ke Pak Ito tuh gimana sih Pak? Setelah kasus ini. Nah saya kepo nih Pak. Adik asuh dengan kakak asuh ini kan satu hal yang lazim ya dalam satu dunia pendidikan. Bukan hanya di Polri aja. Di sipil pun ada. Cuman kalau di Polri itu kita saat pendidikan itu kan seorang yang baru masuk itu dia memerlukan satu pengetahuan, dia perlu ada apa yang ada dalam pendidikan itu biasanya dia mencari kakak asuh. Dan kita diwajibkan di dalam akademi itu untuk menunjuk seorang adik asuh. Ya. Kemudian biasanya kita juga memonitor ya melihat bagaimana kapabilitas kompetensi daripada si adik asuh ini. Nah sehingga saya kira mungkin kalau sekarang pada saat itu dia berdinas di kepolisian ya, kita bisa lihat kan, otomatis saya akan menunjuk orang yang saya kenal baik, yang saya tahu kapabilitasnya, kompetensinya untuk bisa membantu saya. Nah itu dalam arti positif ya, tapi bukan berarti terus kita juga karena kita dekat dengan dia ada orang-orang lain atau anggota lain yang memang lebih baik, lebih berprestasi kita lupakan. Tapi itu wajar ya karena dalam satu organisasi kan kita tidak bisa mengabaikan adanya nepotisme, kolusi ya. Saya kira itu sangat wajar. Jadi kalau dikatakan adik asuh dan kakak asuh itu ya betul. Kakak asuhnya si Verdi Sambo siapa ya termasuk saya lah dulu waktu saya kabar eskrimnya. Tapi kan kemudian setelah saya pensiun dia punya lagi kakak asuh lain ya. Dan kakak asuh ini yang tentunya mengorbitkan dia dengan kemampuan dia. Hanya sayangnya dia tersandung dengan kasus yang betul-betul menghancurkan seluruh mimpinya dia untuk
menjadi seseorang yang mendapatkan pangkat tertinggi dan jabatan tertinggi selama di kepolisiannya. Oke. Jadi yang paling penting itu tadi ya Pak ya, soliditas dari internal Polri yang bisa kemudian kembali lagi setelah ada friksi di tubuh internal Polri terkait dengan kasus ini. Itu ya tadi Pak Ito sampaikan juga komitmen dan leadership ya Pak ya, Ya. dari Pak Kapolri tentunya. Nah Pak, saya ingin Pak Ito menanggapi begini. Kita kan tahu Pak ya, kemarin itu kan sempat Komisi Kode Etik itu kan menjatuhkan pelanggaran kode etik terhadap Ferdy Sambo. Artinya secara hukumnya pun sudah resmi dipecat dari Polri. Tapi kan kemudian mengajukan banding ya Pak ya waktu itu ya. Tapi kan pada akhirnya ditolak. Nah Pak Ito melihat adanya Komisi Kode Etik yang menolak banding yang diajukan oleh Ferdy Sambo itu gimana itu Pak? Yang pertama, Ferdy Sambo ini kan mantan Kadif Propam yang sangat paham dan sangat mengetahui prosedur dalam proses sidang Komisi Kode Etik Kepolisian. Di dalam pasal 83 ya Perkap nomor 7 tahun 2022 itu ada yang mengatur bahwa seseorang yang melanggar itu bisa mengajukan banding. Kenapa dia mengajukan banding? Karena dia hukumannya dipecat di PTDH. Tentunya dia berupaya paling tidak dia di PDH lah, di pemberhentian dengan hormat, atau kalau mungkin dia didemosi. Itu kan harapan. Kalau tertingginya itu ya Pak ya? Ya, nah kemudian kan dari setelah dia membuat memori banding ya, diberikan waktu paling lama 14 menit. Kemudian ya mereka itu akhirnya Komisi Kode Etik Banding itu mempertimbangkan dengan pelanggaran pidana yang dilakukan sama dia. Kalau itu namanya dikabulkan, maka itu akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Dan itu akan merusak namanya nama besar Polri pasti. Pertimbangan itu sehingga secara mutlak kelima orang anggota Komisi Kode Etik Banding itu memutuskan PTDH tetap ditolak ya untuk permohonan bandingnya, dan itu adalah memiliki kekuatan hukum yang tetap ya, atau inkrah ya. Jadi sudah saat ini statusnya Ferdy Sambo itu adalah sudah bukan anggota Polri lagi. Ya, saya kira itu mungkin kalau memang di banding itu mungkin dia diterima ya, maka Kapolri juga memiliki hak untuk peninjauan kembali. Itu hak prerogatif Kapolri yang bisa membatalkan ya keputusan daripada Komisi Kode Etik Banding. Nah, saya kira Pak Kapolri pun juga tidak akan mengambil risiko untuk membebaskan Ferdy Sambo, apalagi Pak Kapolri sudah komitmen bahwa komit ya Pak ya? Kasus ini harus diungkap secepat-cepatnya dan seadil-adilnya sehingga ada rasa keadilan yang bisa diwujudkan kepada masyarakat sehingga masyarakat kembali percaya kepada Polri ya. Itu pentingnya. Karena goalsnya itu tadi ya Pak, Ya. mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Karena Ya. mau tidak mau ya kasus yang menjerat Irjen Pol Ferdy Sambo ini memberikan efek yang cukup domino ya Pak ya, Sangat. terhadap institusi Polri ya. Sangat. Nah. Bukan hanya institusi Polri saja Mbak ya. Tetapi kita juga melihat sekarang kan bagaimana situasi Kamtipmas ini kan Polri ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 itu kan adalah memelihara Kamtipmas. Kan sekarang kita lihat bahwa kasus yang melibatkan Ferdy Sambo ini sudah melebihi daripada sinetron Ikatan Cinta ya. Iya, sampai berepisode-episode ya Pak. Sampai masyarakat banyak yang bilang, Pak saya tuh udah bosan Pak. Saya bilang udahlah kalau bosan mendingan nonton bola atau nonton film aja lah, gak usah diikuti. Tapi kan orang kepo, pengen ikut terus kan. Nah tentunya saya juga yang istilahnya mengikuti kasus ini dengan pengalaman saya ya Mbak Gina, saya juga harus memberikan literasi, edukasi kepada masyarakat yang masyarakat tentunya memiliki asumsi yang perspektif yang beda dengan kita. Jadi jangan sampai akhirnya masyarakat itu mempunyai satu penilaian yang keliru sehingga tentunya melihat organisasi Polri ini seperti organisasi Polri ini sudah demikian buruk ya. Padahal mungkin ini kan ulah oknum ya, dan juga ada upaya daripada pimpinan organisasi Pak Kapolri untuk bagaimana memperbaiki Polri. Saya kira ini masyarakat juga ya, saya yakin lah tanpa ada Polri di dunia ini tidak ada polisi, nggak ada mungkin lah negara ya. Oke. Nah artinya kan begini Pak, komitmen dari Pak Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini termasuk juga dengan pihak-pihak lain yang mungkin ada dugaan keterlibatan juga dengan Ferdy Sambo, itu pun juga menjadi komitmen dari Pak Kapolri untuk mengusut tuntas ya Pak ya. Termasuk yang ingin saya tanyakan begini Pak Ito, kita tahu lah ini kan sempat ramai juga di pemberitaan, pasti Pak Ito juga sempat mendengar soal Brigjen Hendra Pak.
ya menurut informasi akan segera dieksekusi ya Pak ya setelah Ferdy Sambo itu. Saya pengen dengar dulu deh perspektif dari Pak Ito seperti apa. Brigjen Hendra ini kan beliau yang langsung dipanggil oleh Pak Sambo ya, dan beliau kan menyampaikan merasa ditipu ya, karena diceritakan kejadian yang tidak sebenarnya. Kemudian mengamankan dan dia mengantar ya, memang ada kekeliruannya, tidak memperlakukan dengan sebagaimana mestinya karena yang bersangkutan kan paminal, merasa bahwa almarhum itu melakukan perbuatan yang tidak tercela. Nah kalau perbuatan yang tercela, kalau perbuatan yang tercela itu memang tidak dimakamkan secara terhormat ya. Nah ini yang membuat keluarganya sakit hati ya. Jadi saya kira kemudian kan pada saat berangkat itu yang bersangkutan ini didampingi oleh beberapa personil Polri. Sehingga di dalam sidang kode etik yang awal, ini kan sekarang belum banding ya, awal itu harus dihadirkan saksi-saksi. Salah satu saksi yaitu AKBP Rahim ya, itu Abdurrahman Rahim itu dia kan saat ini sedang dalam kondisi kesehatan yang memang serius ya, cukup serius. Kenapa? Karena kan tanpa ada keterangan saksi-saksi ini maka sidang kode etik banding ini tentunya tidak memiliki arti dan memang sesuai ketentuan tidak boleh ya. Sama dengan kalau kita diperiksa. Kalau kita diperiksa pertama ditanyakan apakah saudara dalam keadaan sehat. Kalau tidak nggak boleh karena itu melanggar dan itu tidak bisa diterima di pengadilan. Nah, itu yang kejadiannya demikian. Kemudian juga kan kita lihat bahwa Brigjen Hendra ini kan juga termasuk anggota Polri yang mereka tuh dia berprestasi dan selama ini tuh memiliki rekam jejaknya yang baik ya. Nah tentunya hanya karena dia kedekatan ataupun kedekatan secara dinas ya, secara fungsi dengan Ferdy Sambo, dia akan bisa menjadi berakibat kepada karirnya ya. Saya kira mungkin kita menunggu saja, tetapi kalau menurut feeling saya yang bersangkutan kelihatannya akan mendapatkan sanksi yang cukup berat ya. Nah itu feeling dari mana Pak dasarnya? Nah ini kan pasti publik bertanya Pak, Ya, feelingnya itu dari mana? Indikatornya apa sih Pak? Peran. Semua dari 97 orang atau 99 kalau nggak salah tambah 2 itu dilihat dari perannya Pak ya. Peran dalam peristiwa itu kan tadi saya bilang ada 3 klaster. Yang pertama yang terlibat langsung, yang kedua terlibat dalam skenario. Nah Pak Hendra ini masuk dalam klaster yang mana? Ya skenario lah kan dia kan dibawa diceritakan nanti kita buat ceritanya gini kan. Meskipun dia merasa terjebak, dia tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Nah, pertimbangan ini tentunya juga Pak Kapolri juga kan menyampaikan kepada Ketua Komisi Kode Etik ini tentunya harus hati-hati dalam memutuskan ya. Kalau ada rasa ketidakadilan, saya kira juga masyarakat juga akan merasa kecewa. Karena kalau saya tidak salah yang dikenakan obstruction of justice itu yang langsung adalah 7 orang, termasuk Brigjen Hendra. Jadi tentunya kalaupun namanya nanti Brigjen Hendra harus diberhentikan dengan tidak hormat, tentunya kan Mabes Polri juga harus melihat juga jasa-jasa beliau ya. Paling tidak harus mencarikan tempat yang menjadi pengabdian yang berbeda dari Polri. Mungkin di tempat sipil atau di tempat mungkin ini. Tapi kan dia tidak terlibat langsung yang nembak. Dia tidak lihat kejadian di situ kan nggak lihat. Kan ada hanya dugaan masuk dalam skenario ya Pak ya? Ya karena gitu kan ya? dia mengantar jenazah itu ya. kan. Dia mengantar jenazah. Kemudian kan logikanya kalau secara normatif itu autopsi itu ya Mbak Gina itu bisa 2 hari lah paling cepat. Itu kan harus satu hari. Kan dokternya cerita juga ya bahwa kami dipaksa lah sehingga kan istilahnya harusnya dijahit dengan rapi, kemudian dijahit jadi tidak dengan tergesa-gesa lah. Nah itu kan ada apa gitu kan, berarti kan sudah ada niat ya untuk melindungi pimpinannya. Nah niat ini yang mungkin menjadi berat ya, memberatkan sehingga saya kira nanti ini akan memberatkan di dalam sidang kode etik ini. Tapi saya tidak mendahului keputusan dari ketua komisi banding atau anggota komisi banding ya, tepat kita harus depankan azas praduga tak bersalah. Sama nanti juga kita tunggu ya Pak ya, perkembangannya seperti apa tentunya ya Pak betul, ya. Pak. Nah Pak, saya mau ke pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak. Ini juga jadi pertanyaan publik. Sebenarnya kan gini ya Pak ya, kita tahu status tersangka sudah terhadap Ferdy Sambo.
Terus kita sudah dengar berkas perkara bahkan sudah sempat bolak-balik ya Pak ya. Nggak bolak-balik, sekali. Sekali ya. Sekali waktu itu kejaksaan terus dibalikkan lagi ke Barreskrim. Tapi kan sampai sekarang ini belum P21 ya Pak ya. Belum. Nah, itu publik tuh begini Pak. Saya mencoba memahami perspektif publik ya Pak. Banyak yang bertanya, kok nggak disidang-sidangkan sih? Apa jangan-jangan nggak disidangkan? Nah, itu kan pertanyaan publik ya Pak ya. Saya kira wajar ya, karena publik kan melihat kasus ini sebagai sesuatu yang sederhana. Ya, padahal kasus ini sangat complicated, ya, sangat rumit ya. Kenapa? Di sini jaksa itu sudah terlibat langsung pada saat rekonstruksi. Jadi jaksa itu sudah punya gambaran kira-kira apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sehingga jaksa memberikan petunjuk kepada para penyidik, coba kamu cari sekarang alat-alat bukti, keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang bisa memenuhi unsur pidana yang disangkakan kepada saudara Ferdy Sambo. Karena unsur pidananya ini berat, Mbak ya, 340. Perencanaan itu kan ada unsurnya A, B, C yang bisa dilakukan dengan tenang, kemudian juga ada jeda waktu dan ini harus dipenuhi. Nah, kalau fakta-fakta ini disampaikan ke kejaksaan, maka kejaksaan bisa menerima sehingga akan P21. Nah, kemarin kan dari hasil rekonstruksi ada beberapa yang mungkin perbedaan pada keterangan ya daripada pelakunya. Oh, itu yang membuat saya pada akhirnya berkas perkara belum dinyatakan lengkap ya Pak ya. Nah, makanya jaksa kan tentunya minta yang benar yang mana nih gitu kan. Nah, sehingga sekarang anggota penyidik ini juga kembali untuk melakukan sampai menggunakan lie detector. Itu satu hal yang mungkin yang istimewa juga karena biasanya kita jarang pakai lie detector. Tapi ini sampai ada lie detector tuh artinya butuh untuk mencari keterangan yang utuh begitu ya Pak ya, sampai pada akhirnya bisa segera disidangkan, istilah gampangnya begitu ya Pak ya. Ya, lie detector itu sebenarnya mungkin pemahaman yang keliru seolah-olah uji kebohongan. Saya kira kalau lie detector itu adalah konsistensi terhadap keterangan yang diberikan. Jadi kalau saya memang pembohong, saya dengan tenang akan tetap konsisten dengan yang dikatakan, bukan berarti saya jujur. Ya, saya jujur dengan apa yang saya katakan bohong gitu. Konsistensinya itu ya Pak ya, entah itu benar atau tidak ya, tapi konsistensinya yang diuji di sana. Karena kan saya juga pernah dulu menggunakan lie detector, kalau untuk seorang residivis ya Mbak Gina, wah itu percuma. Jadi itu nggak akan ada gunanya karena dia dengan tenang saja padahal dia ngebohong. Udah tahu triknya Pak ya? Iya, nah motif sekarang. Masyarakat semua apa motifnya, dikejar motifnya. Jangan lupa seseorang yang dihadapkan kepada kasus yang memiliki sanksi berat, dia pasti mencari motif yang menguntungkan dia dong. Nggak mungkin dong dia mengatakan sesuatu yang memberatkan. Nah, makanya motif ini di dalam hukum pidana, aturan hukum pidana tidak digunakan. Di pengadilan pun motif itu pun nanti hakim yang akan menentukan. Ya, sehingga masyarakat yang memaksa termasuk penasihat hukumnya dari korban minta motifnya diungkap. Kalau di motifnya saya bilang aja motifnya saya menembak dia atau saya melakukan tindak kekerasan kepada yang bersangkutan itu karena saya tersinggung ya karena istri saya diperlakukan. Padahal kalau kita melihat apa yang terjadi, saya sendiri kan kalau menganalisa dari pengalaman saya ya secara normatif, yuridis dan juga dari segi logika itu kayaknya sangat tipis ya. Contohnya misalnya katakan bahwa ada tindakan kekerasan seksual kepada Ibu PC. Pertanyaan saya nih sebagai seorang penyidik, kalau saya jadi Ferdy Sambo yang punya kekuatan yang demikian besar, kekuasaan besar, kalau terjadi itu, 3 hal yang saya lakukan. Saya minta segera kepolisian setempat membuat LP. Yang kedua dilakukan FER, visum et repertum, itu kan bukti ya. Kemudian yang ketiga dilakukan upaya paksa. Yang melakukan kekerasan seksual terhadap istri saya tangkap di sana, saya suruh tahan borgol. Di saat itu juga ya Pak ya? Saat itu juga dong. Okay. Sekarang kita lihat kembali dengan tenang bersama-sama. Kemudian kuncinya adalah di rumah Saguling ya Mbak Gina. Pada saat Ferdy Sambo masuk ya, kemudian dia melakukan PCR ya. Kemudian datanglah rombongan ibu bersama almarhum. Kalau saya jadi Ferdy Sambo, kira-kira Mbak Gina apa yang dilakukan? Ya kira-kira langsung ya Pak ya waktu itu mungkin juga. Saya pukul, saya tangkap atau saya tembak di tempat. Reaksinya di tempat langsung waktu itu juga. Setelah selesai PCR kan keluar tenang-tenang aja kan, ibunya di depan. Ini tidak ada sama sekali kesan bahwa ada sesuatu yang sedemikian genting begitu ya Pak ya? Ya sedemikian sangat istilahnya menurut saya itu sangat dahsyat mengkhawatirkan ya. begitu ya Pak ya?
Oke. Atau mungkin ibunya itu dilakukan kekerasan seksual, masa tenang-tenang Nah aja. itu dia Pak, sebetulnya kan masalah motif itu kan sampai sekarang ini kita yang belum tahu kejelasannya karena kan masih belum diungkap. Tapi begini Pak, balik lagi ke soal berkas perkara tadi ya Pak ya. Publik tuh banyak bertanya begini Pak. Oke misalnya ada perbedaan pendapat nih Pak antara beberapa tersangka, 5 tersangka begitu ya. Apa sih Pak risikonya kalau dengan adanya perbedaan pendapat itu, terus berkas perkaranya itu sudah sampai kejaksaan dan dinyatakan lengkap. Risikonya apa sih Pak? Nggak ada, kalau udah polisi selesai. Ya, proses untuk polisi tuh kalau bisa secepatnya P21 tahap 2. Ya, karena kalau udah P18, P19, P21 itu kita masih ada tanggung jawab di kepolisian ya. Saya kira di situ bahwa Kapolri itu sudah memerintahkan segera dilimpahkan ya, segera dilengkapi. Kenapa? Karena dikejar dengan tadi Mbak, masa penahanan 120 hari ya. Jadi kalau sampai itu terlewati ya mau tidak mau dia harus dikeluarkan dulu meskipun berkasnya harus diproses lanjut. Proses lanjut. Oh, oke. Jadi itu harus ketentuannya demikian. Jadi dia bekerja dengan waktu ya. Nah, kemudian makanya jaksa kan dia proaktif ya. Kemudian jangan lupa bahwa kita juga harus percaya bahwa di kejaksaan ada Komjak ya Mbak Gina ya. Tentunya mereka punya integritas juga di Mahkamah Agung juga punya komisi yudisial. Saya kira masyarakat kalau tidak puas sampaikan saja kepada Komjak dengan komisi yudisial. Ya, mereka yang akan mengawasi lah pelaksanaan itu. Saya kira kita endingnya itu berharap bahwa rasa keadilan masyarakat ya kemudian juga gonjang-ganjing yang kasus ini sudah demikian heboh ini segera bisa mereda lah. Nah ini Pak Ito punya keyakinan untuk itu Pak bahwa tadi variabel-variabel yang Pak Ito sampaikan ini bisa membuat publik ini berhenti untuk bertanya-tanya. Saya sangat yakin, saya kok optimis ya. Kenapa? Karena kan saya tahu ya Mbak ya. Karena saya punya pengalaman sebagai mantan anggota reserse ya. Saya punya pengalaman pernah menyidik kasus-kasus besar dulu ya. Jadi kalau kasus ini saya lihat sudah on the right track ya. On the right track, kemudian yang dilakukan oleh Polri, tinggal nanti kejaksaan ya. Kejaksaan juga kan dikawal lebih dari 30 jaksa kalau nggak salah ya. Saya kira itu mereka pun juga akan demikian cepat ya. Karena kalau sudah yang sekarang dilakukan mereka sudah istilahnya curi start ya. Karena mereka bersama-sama dengan penyidik sekarang. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau sudah di pengadilan udah terbuka Mbak. Nah di sana kan jadi sekarang kalau dikatakan kembali motif saat ini yang dilakukan oleh tersangka FS untuk menghindari 340-nya adalah dia melakukan itu karena ada satu harga diri daripada keluarga yang dilanggar oleh almarhum ya. Ini tentunya harus segera dibuktikan. Nah kalau nanti memang sudah terbukti di pengadilan tentunya kita berharap martabat maupun harga diri daripada keluarga korban ini harus dipulihkan. Okay. Ya tentunya ini tugas Polri karena bagaimanapun almarhum itu adalah anggota Polri dan keluarga besar Polri ya. Oke, Pak Ito, jadi nanti kita tunggu bersama Pak. Ini ya. Tentu harapan kita bersama bahwa kasus ini bisa terungkap secara terang benderang sampai pada nanti akhirnya P21 dinyatakan lengkap, artinya sudah akan segera disidangkan. Tentu kita kawal bersama-sama kasus ini Pak. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Ito sudah meluangkan waktunya Pak ya. Jangan bosan-bosan untuk ngobrol lagi lain waktu. Anytime. Mudah-mudahan masyarakat juga tidak salah mempunyai persepsi yang berbeda. Terima kasih kesempatannya. Oke, jadi tadi itu obrolan saya bersama dengan Pak Ito. Semoga bisa memberikan perspektif baru untuk teman-teman di luar sana berkaitan dengan kasus yang menjerat Ferdy Sambo. Sampai jumpa di lain waktu. Sehat selalu.